Hei yo Lur, jujur aja nih ya, di Indonesia kan label TKI itu nasibnya sering kayak gorengan dingin kan. Dicari pas butuh devisanya, tapi sering dipandang sebelah mata. Katanya mereka pahlawan devisa, tapi kalau ada masalah, birokrasi mendadak loadingnya lama banget kan. Tapi nih Lur, ada plot twist yang terjadi di Korea Selatan. Ada satu orang Indonesia yang membuat pejabat berdasi di sana malah nunduk hormat saat orang lain menyelamatkan diri dari kebakaran besar. Mas Sugianto ini malah lari masuk ke dalam api. Cuma dengan modal nyali dan rasa kemanusiaan yang tinggi buat nyelamatin 7 nyawa lansia di Korea Selatan. Gimana kisah heroiknya ini? Yuk kita bahas di Rudik. Sebelum kita masuk ke kisahnya, kita kenalan dulu yuk sama Mas Sugianto ini. Mas Sugianto ini tuh nelayan yang berusia 31 tahun. Asli wong deso Jati Sura, Indramayu. Dan pas tanggal 12 Desember 2017, dia terbang ke Korea Selatan dengan visa kerja resmi. Nah, Mas Sugianto ini tuh lalu tinggal di desa Gwongchong, wilayah pesisir di Kabupaten Yungdok, Korea Selatan. Nah, sementara istrinya yang bernama Mbak Indah dan anaknya tinggal di Indramayu, Jawa Barat. Mas Sugianto ini tuh dikenal aktif berinteraksi dengan warga setempat Lur, dan dia tuh beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya termasuk mempelajari dialek lokal daerah Gyeongsang yang rada-rada ribet ya. Ya baginya desa ini tuh udah kayak kampung halamannya sendiri. Tepat di tanggal 22 Maret 2025, awalnya ada nih kebakaran hutan besar terjadi di wilayah Usong. Tapi pas tanggal 25 Maretnya, api ini tuh mencapai ke Kabupaten Yungdok karena dipicu oleh angin kencang dan kondisi cuaca yang sangat kering. Dan tepat sekitar jam 7:40 malam, asapnya tuh mulai memasuki desa Gwongchong, diikuti dengan pemadaman listrik dan juga hilangnya sinyal komunikasi. Desa yang ditempatin Mas Sugianto ini tuh ada sekitar 60 penduduk yang tinggal di sana Lur, dan mayoritasnya tuh lansia. Nah, karena api makin dekat ke desa, kepala desa yang bernama Yu Mungsin membunyikan alarm peringatan dan meminta warga keluar dari rumah untuk evakuasi mandiri. Nah, Mas Sugianto yang dengar peringatan ini langsung keluar dong ya, menuju pemecah ombak yang terletak sekitar 150 meter dari tempat tinggalnya ini. Nah, sampai di sana Mas Sugianto ini tuh menyadari bahwa sebagian besar penduduk desa, terutama lansia, sudah tertidur lelap. Ya karena penduduk yang berkumpul ini nggak lengkap Lur, jadi Mas Sugianto, kepala desa dan juga sekretaris desa langsung berpencar dan membangunkan warga-warga yang masih tinggal di rumahnya. Sekitar jam 11 malam Lur, mereka berlari dari rumah ke rumah, nyuruh warga yang masih di rumah untuk evakuasi. Karena kondisi desa ini tuh kayak perbukitan Lur dengan jalan yang curam, jadi sejumlah lansia ini tuh mengalami kesulitan bergerak. Ya jadi Mas Sugianto ini tuh langsung nuntun mereka secara perlahan sampai harus menggendong beberapa lansia. Mas Leo Dipio dan Mas Tiki Septa Eka Saputra yang merupakan pekerja migran Indonesia juga ikut membantu proses evakuasi ini Lur. Mas Leo ini menggendong seorang nenek yang tinggal sendirian hingga ke tanggul laut, lalu membawa pasangan lansia yang sulit berjalan sampai ke tempat yang cukup aman. Lalu Mas Sugianto telah menjemput sejumlah lansia menuju ke titik aman Lur. Tapi kepala desa tuh sadar lagi nih, kalau ada satu lansia yang belum tiba di lokasi yang aman. Ternyata lansia ini tuh tinggal di perbukitan yang perlahan telah terlalap api Lur. Nah, mendengar hal itu, Mas Sugianto ini tuh langsung berlari ke rumah nenek
yang lansia tertinggal itu lur. Pas sampai di sana, ia tuh melihat sang nenek hanya duduk di atas kasurnya dan kayak nggak tahu apa-apa gitu. Lalu ia langsung inisiatif ya menggendong nenek itu. Dalam proses evakuasi itu, Mas Sugianto ini tuh dilaporkan telah menggendong 7 lansia menuju titik aman. Ini tuh kayak lansia-lansia yang udah sulit berjalan gitu loh. Dia gendong gitu. Yang terakhir itu, yang pas api udah di belakang bukit banget, udah kayak mimpi. Pas itu juga benar-benar kayak mimpi kebakaran. Akhirnya saya pun lari ke atas gitu, ngetukin rumah yang deket kebun dan deket hutan gitu, deket bukit. Nah, ketika api mencapai desa, warga termasuk lansia udah berkumpul di tepi pantai dan udah dievakuasi semua lur. Jadi nggak ada warga yang terluka sama sekali. Lalu penjaga pantai datang nih dengan kapal untuk mengevakuasi para warga. Dan Mas Vicky ini juga membantu para warga untuk naik ke perahu dari tanggul laut ke tempat yang lebih aman. Nah, karena keterbatasan kapal, penjaga pantai ini tuh meminta bantuan kapten kapal di daerah yang terdekat ini untuk membawa kapal penangkap ikan dan juga kapal lainnya. Tepatnya pada tanggal 18 April 2025, Mas Sugianto, Mas Leo, dan juga Mas Vicky dapat penghargaan resmi pertama dari Menteri Kehakiman lur, bernama Pak Sungjai. Tepatnya di kantor pemerintahan Gwacheon, Provinsi Gyeonggi. Mereka tuh secara resmi diberikan visa tinggal jangka panjang kategori F2 16 atau residensi. Kalau dulu mereka hanya buruh migran dengan visa E9 yang terikat kontrak ketat, sekarang mereka tuh bebas kerja di mana aja lur. Bisa membawa anak istri tinggal di Korea Selatan dan mendapatkan hak yang setara dengan warga lokal. Ini adalah cara Korea Selatan mengucapkan terima kasihnya secara elegan. Nggak cuma itu lur, Mas Sugianto juga diberikan status spesial kontributor. Ini tuh sebuah pengakuan khusus yang sangat jarang diberikan kepada warga asing. Spesial banget nggak sih nih? Dan pada tanggal 2 Januari 2026 kemarin, Mas Sugianto ini tuh kembali menerima penghargaan negara berupa Order of Civil Merit atau medali Dongbaek. Ini tuh sebuah penghargaan yang tercatat sebagai penghargaan tertinggi yang pernah diberikan negara Korea Selatan kepada warga asing atas aksi kepahlawanan sipil. Jadi bener-bener kasta penghargaan teratas. Dan yang nyerahinnya tuh langsung Presiden Korea Selatan yang bernama Lee Jae-myung dalam upacara kewarganegaraan di Cheongwade atau Istana Biru, tepatnya di Seoul. 대통령 표창 경상북도 영덕군 축산면 경정 3길 수기 안토 이하 내용은 같습니다. 이어서 기념 촬영을 하겠습니다. 네, 축하드립니다. Padahal lur, menurut warga lokal Korea Selatan, mereka tuh malah sulit banget loh ketemu langsung sama presidennya sendiri. Nah, Mas Sugianto ini tuh malah dapat undangan special edition kan. Dan dalam acara tersebut, penghargaan ini tuh diberikan kepada 11 individu dari berbagai bidang kontribusi. Dan Mas Sugianto ini tuh tercatat sebagai satu-satunya warga negara asing penerima penghargaan. Berarti otomatis 10 orangnya warga lokal kan. Nah, terus bagaimana ya tanggapan pejabat negara kita?
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bernama Muhtarudin langsung video call sama Mas Sugianto yang ada di Korea Selatan dan juga Mbak Indah istrinya yang lagi ada di Indramayu, Lur. Pak Menteri ini tuh ngasih apresiasi yang setinggi-tingginya dan janjiin tabungan pendidikan buat anak Mas Sugianto. Ya, semoga bener ya, jangan bohong aja gitu. Pak Muhtarudin ini tuh juga membahas perusahaan tempat Mas Sugianto bekerja di Korea Selatan. Beliau juga menawarkan fasilitas koordinasi. Tapi salutnya nih Lur, pas lagi video call sama pejabat tinggi ini, Mas Sugianto nggak minta macem-macem buat pribadinya. Dia malah minta tolong pelayanan fasilitas untuk bos perusahaannya dia supaya mudah mendapatkan visa kunjungan ke Indonesia untuk bisnis. Gokil nggak tuh? Udah jadi pahlawan masih aja mikirin bosnya kan? Dan kisah heroik ini tuh menjadi inspirasi bagi seluruh pekerja migran untuk tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan menjadi teladan dimanapun penempatannya. Ya intinya Lur, kayak pepatah ngomong kan, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Ya semoga aja bener aja ya Pak, janji-janji ini jangan janji manis doang kan. Kemanusiaan itu bahasa universal yang tidak butuh penerjemah. Mas Sugianto ini tuh bukan hanya pahlawan devisa di atas kertas, tapi pahlawan kemanusiaan yang ngajarin kita arti jadi manusia yang berguna. So, thanks banget nih buat kalian semua yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka video ini ya. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Namaku Tika, see you at next video. Bye.